Nah ini bener nggak BI mengeluarkan? Jadi awal mula kalau ini dikeluarkan BI itu jelas. Fakta atau hoax bahwa Bank Indonesia mengeluarkan uang baru hasil dari redenominasi? Karena ada informasi bahwa redenominasi ini sempat digulirkan Bank Indonesia 10 tahun lalu, kemudian berhenti. Nah tiba-tiba dibunyurkan lagi di zaman Pak Purbaya. Dan heboh lah tuh pembahasan soal redom. Jadi redenominasi itu adalah pemotongan nilai mata uang tapi tanpa mengurangi nilainya. Jadi kalau kita punya duit 1 juta 100 atau 1000 ya. Kalau 1000 itu berapa? Dulu 1000 jadi 1 rupiah. Dulu 1000 jadi 1 rupiah. Kalau kita punya 10.000 jadi 10, kalau kita punya 1 juta jadi 100. Kayak $100 gitu ya. Yeah. Gitu. Jadi memang kalau dibandingkan dengan negara lain, uang kita tuh banyak banget nih. Benar. Nilainya, tapi kalau di Zimbabwe, di Zimbabwe beda gitu. Jadi memang kita kalau ke beberapa negara uang kita tuh agak kayak kurang berharga gitu maksudnya. Nggak usah uang, paspor aja kita pemegang paspor hijau ini kayak aduh, giliran kita megang tuh kayak sini diperiksa. Sebenarnya punya paspor merah tuh disuruh jalan. Kita diperiksa udah kayak apa aja. Nah, uang kita tuh gede banget 1 juta gitu, 100.000. Begitu dituker ya cuman receh-recehan doang dikembaliinnya gitu. Dikasih koin. Dikasih koin, tambahannya koin lagi gitu. Nah ini bener nggak BI mengeluarkan? Jadi awal mula kalau ini dikeluarkan BI itu jelas hoax ya, kita clear ya. Ini hoax. BI sudah mengeluarkan mata uang Senering atau redenominasi. Redenominasi itu benar kata Bang Gaib, memangkas nolnya, tapi tidak memangkas nilainya. Nilainya tetap 1000, tapi nolnya dikurangi. Kalau kita tahu, kalau zaman sekarang kita pengen ngetik cepat atau transaksi berapa? 20k. Ya. Berapa? 15k. K-nya itu 1000 kan. 1000. Nah, nolnya itu yang kemudian dihilangin. Jadi berapa? 15.000 tetapi cuman cukup 15 saja. Jadi turunin nolnya. Nah, redenominasi ini selain tadi untuk meningkatkan brand posisi mata uang, juga biasanya untuk memudahkan transaksi juga. Kita konsumen juga gak bingung gitu. Ya. Nolnya kebanyakan gitu ya. Mungkin nanti kalau udah di redom itu uang receh itu penting ya? Uang receh penting. Jadi sen ya? Ya. Berapa sen gitu? 5 sen. Kalau dulu Bang masih dapat gak sen itu? Kecil masih dapat. Masih ya? 20 sen gitu ya. Sekarang sen itu sekarang dulu 100 rupiah itu gede sekali kan? Gede sekali. Sekarang dulu 100 rupiah itu saya bisa dapat sunggus 4 kalau nggak salah. Iya, sekarang udah nggak bisa gitu. Sekarang 100 rupiah bisa ya paling buat apa? Karena inflasi terus yang menggerus mata uang kan. Nah, Indonesia pernah melakukannya tahun 1965 pasca G30S. G30S. Oh, pernah ya kita ya? Iya, Desember 1965 kalau nggak salah. Itu dikeluarkan 1000 jadi 1 rupiah. Dan waktu itu dikeluarkan karena 2 faktor tadi, karena mata uang nilainya terlalu banyak dan lain-lain gitu ya. Kemudian 2013 kita sudah punya rencana, waktu itu masih zaman SBY. Oh iya. Nah, redenominasi, banyak kekhawatiran waktu itu ya. Karena ada negara yang memang gagal, termasuk Zimbabwe tadi Bang. Mereka gagal redenominasi karena 1 kopi di Zimbabwe itu harganya bisa 10 miliar dolar Zimbabwe. 1 gelas kopi di sana. Karena semakin tingginya dan itu dipangkas dan itu gagal sehingga mereka kolaps kan. Ya. Nah, Indonesia melakukan itu ada risiko juga karena harus menukar uang ini kan. Ya. Jadi uang ini harus ditukar, BI kemudian mempersiapkan itu gitu ya. Mengganti ya. Itu butuh effort yang luar biasa tuh. Nah, itu yang kemudian membutuhkan SDM dan sumber daya yang besar gitu ya. Se-Indonesia berapa sih
dana yang beredar gitu. Misalkan kayak Bang Gaib dia punya brankas segede ini gitu ya. Ya. Itu isinya 100 ribuan semua dan itu nukar ke BI. Gimana caranya? Gimana itu? caranya? Iya, Dia punya brankas satu rumah gitu ya. Ya, nah itu ditukarnya itu kan membutuhkan waktu dan membutuhkan. Nah, pernah juga kejadian di Korea Utara. Kita tahu mereka negara otoriter Iya. kan. Tiba-tiba ya sudah redenominasi. Redenominasi, setelah itu warga nuker, barangnya nggak ada. Nah, duit yang mereka pakai itu udah nggak laku Ini nggak lagi. berlaku lagi. Nah, sehingga mereka kolaps, memiliki masalah ekonomi waktu itu gara-gara warganya tidak bisa bertransaksi, tidak bisa melakukan jual beli. Nah, risiko-risiko ini yang perlu dikaji jika ini terus dilakukan. Nah, balik ke isu tadi, kenapa hoax cantolan hukumnya belum ada? Redenominasi itu harus melalui, kalau dulu zaman Soekarno itu Perpres, peraturan presiden. Nah sekarang undang-undang, karena mengatur banyak lembaga kan. Ya. RUU-nya itu belum dibahas, masih akan diajukan Purbaya kan masuk Ya. dalam rencana sampai 2029. Jadi Purbaya sudah menyatakan bukan tahun ini, juga bukan tahun 2026. Kemungkinannya 2027 sampai 2029. Ya. BI bilang butuh 5-6 tahun kan. Iya, artinya disiapin 27 2009. Katakanlah 2027 RUU-nya diusulkan. Ya. Nah, pembahasan RUU juga butuh waktu di DPR. Nah, katakanlah 2008 baru ketok palu. Pemberlakuannya belum tentu bisa setahun kemudian karena nyiapin duit yang Duitnya. begitu, pengganti yang begitu besar. Nah, makanya ini informasi kredibel juga saya tidak temukan. BI juga tidak mempublish. Artinya adalah informasi mata uang redenominasi ini adalah hoax gitu kan. Begitu Bang Gaib. Mungkin kalau redom ini nanti KPK sama Kejaksaan nggak bisa pamer duit lagi. Walaupun duitnya minjam. Iya. Saya heran loh, kenapa sih pemberantasan korupsi itu harus digimikin begitu ya? Kan rakyat. Aku tahu. Gara-gara TV kali datang bawa kamera. Iya. Kan rakyat yang butuh kan dampak dari pemberantasan itu kan. Ya. Orang nggak lagi pengen korupsi. Terus emang kelihatan keren gitu kalau duit lo banyak, ya kan? Bahwa ini kita udah ngambil tuh uangnya juga bukan uang yang disita. Ini kayaknya persaingan dengan yang sebelah sono Oh deh iya, kayaknya. yang sebelah sono maksudnya gede Iya. banget. Nggak mau kalah kayaknya. Iya, aduh. Anda nih sebenarnya kalian nih berdua lagi ngapain sih? Lagi berkompetisi. Kompetisi. Jadi numpuk-numpuk yang warna Oh merah di mungkin belakang. mereka ngambil itu ada satu kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga ya. Iya gitu. Tapi ya nggak perlu duitnya ditampilin juga kelas ya. Iya. Tapi kan itu butuh Bang. Iya, yang butuh. yang sono nampilin masa sini Iya, kagak, iya. gitu kan. Iya. FOMO dong, FOMO. Iya benar. Jadi ada kadang kita nggak habis pikir ya. Maksudnya apa sih duit minjem dari bank? Iya. Coba kalau ada yang rampok, Iya. siapa yang tanggung jawab? Bener. Atau mobilnya ketelingsut gitu ya, masuk Iya. kali Masuk gitu ya. kali terus nyebar gitu duitnya kan. Masya Allah. Kan taruh duit juga sini kan. Iya kan biar background gini nih biar ketahuan. Ya. Ini ada duitnya tuh gede tuh. Iya. Karena Bang Asil tadi udah ngomong soal Zimbabwe, sampai sekarang nih Zimbabwe masih dalam masalah ekonomi yang berat. Iya. Jadi siapa yang tahu ibu kota Zimbabwe apa? Apa Bang? Gak Ayo. apa. Ibu kotanya adalah Harare. Harare. Jadi Zimbabwe itu negara yang tertutup atau terkurung di bagian selatan Afrika. Dia berbatasan dengan Afsel, Botswana, Zambia, dan Mozambik. Negara yang memang jarang kita sering kita dengar, teman mungkin jauh dari ini kita, Jangkauan kita. Sebenarnya dia punya sejarah negara yang kaya raya, ditandai dengan peradaban kuno seperti Great Zimbabwe. Namun karena perang, Ya, perang saudara di perang sana. saudara, perang suku, dan adanya intervensi
pihak Eropa Mhm. di kawasan tersebut akhirnya antar suku ini bertempur seperti yang terjadi di Sudan. Ya. Jadi banyak faksi-faksi dan korbannya adalah masyarakat Zimbabwe. Kita doakan semoga masyarakat Zimbabwe Amin. menyelesaikan masalahnya mereka, dan seperti beberapa negara kayak apa yang sekarang udah mulai bangkit ya, Sierra Leone ya kalau nggak salah, yang pemimpinnya anak muda itu. Ya, Jadi apa? ada Oh iya, salah satu ya. Iya, ada sejarawan bilang Baru 26 tahun kan waktu itu. iya, yang paling ditakuti oleh negara Eropa dan Amerika adalah ketika ada satu negara Afrika itu berpengaruh, kuat, dan tidak dicampur tangan pihak asing. Itu mereka khawatir. Sama dengan Asia. Gitu. Kita tahu dulu Mali dia. siapa namanya? Assimi Goïta. Iya. Ibrahim Traoré. Traoré. Ibrahim Traoré. Dari mana dia? Ibrahim Traoré ini Sierra Leone sampai mana sih? Lupa saya. Sama dulu Pakistan juga punya presiden yang handal, perdana menteri yang kuat, sangat Burkina Faso. Burkina Faso. Dulu Pakistan punya Zia-ul Haq ya. Zia-ul Haq tuh dianggap presiden Pakistan yang sangat powerful, menolak intervensi Barat, termasuk Amerika. Sangat kuat, tapi karena mengancam mereka akhirnya meninggal pada saat naik pesawat terbang. Wih. Meninggal ketika di atas pesawat. Oke. Nah, Bang, Yes. informasi redenominasi ini sempat mewarnai karena tapi tidak seheboh 2013 loh. Ya. Kalau 2013 cukup heboh karena mungkin sesuatu yang baru, tapi kalau yang ini kayaknya masyarakat biasa-biasa aja menanggapinya ya. 2013 itu ekonomi lagi bagus, Bang. Oh iya. Ekonomi lagi bagus, duit lagi banyak, warga punya banyak duit. Ketika itu dipangkas pada pusing. Iya, mereka lagi sempat. Nah, kalau sekarang karena ekonomi lagi juga kurang bagus, duit juga kagak ada, potong-potong aja. Potong aja, terserah lu aja dah kan. Terserah lu aja mau diapain, karena masyarakat cenderung menyerahkan kepada pemerintah ya. Apapun yang lo lakukan selama gue sejahtera, Ya. monggo aja gitu. 1, 2 itu ada kemungkinan digitalisasi uang ini, Bang. Jadi Oh iya, jadi uang kertas tuh jadi jarang pakai uang orang ya. kartal itu. Jadi ketika orang nyimpan transaksi sekarang udah pakai QR, itu memudahkan semua transaksi. Pakai Uang digital. e-wallet segala E-wallet. macam ya. Gitu, Jadi Bang. sebenarnya lebih mudah sekarang sebenarnya untuk melakukan karena udah Bahkan ada teman saya e-wallet itu. kalau mau buat parkir gitu 2.000, 5.000 nggak punya duit ya. Iya. Udah bingung dia, duit nggak punya duit karena duitnya semuanya di dalam bentuk Dalam handphone aja. dalam udah. handphone gitu. Jadi Dulu kita mau keluar nggak bawa duit nggak bisa keluar kan. Sekarang nggak bawa duit nggak penting gitu. Iya. Penting bawa handphone. karena kita butuh 2.000 untuk ke kamar mandi, ke Nah, toilet, bayar parkir tuh masih ya itu sih yang buat Pak Ogah ya buat parkir. Oke. Ya. BI keluarkan uang baru hasil redenominasi. Kita nyatakan hoax ya. hoax.